Aku tak pernah tahu apakah seseorang bisa menyakiti orang yang tak memiliki tempat tinggal, terutama perempuan, hanya untuk dijadikan lelucon. Dan aku tidak pernah tidur lebih dari beberapa jam karena aku kedinginan dan menangis. Tapi yang paling menyedihkan bagiku adalah rasa malu. Aku malu akan apa yang terjadi padaku, dan jika orang yang aku kenal melihatku seperti ini. Ini semua dimulai saat teman sekamarku memberitahu bahwa ia tidak ingin melanjutkan kuliah di UC Merced, universitasku yang terletak di California Central Valley. Tentu itu mengejutkanku, karena mereka selalu berkata bagaimana mereka suka berada di sini. Dan sekarang, aku harus menemukan teman sekamar yang baru agar bisa membagi biaya sewa kamar atau harus membayar $800 seorang diri. Aku tidak memiliki uang yang banyak karena Walmart membayar upahku $11 per jam sebagai perwakilan pekerja paruh waktu. Di hari yang sama, atasanku memberitahu bahwa pekerja mereka terlalu banyak dan ia akan memotong jam kerjaku dan bilang bahwa aku tidak dibutuhkan. Ku beritahu atasanku bahwa aku memerlukan pekerjaan ini, bahwa aku bergumul dan memohon padanya untuk menambahkan jam kerjaku, tapi ia tidak peduli dan berkata itu bukan urusannya. Aku tidak punya sepeser pun di tabunganku, dan satu-satunya orang yang bisa ku mintai tolong adalah keluargaku. Jadi ku telepon mereka untuk mendapatkan bantuan sehingga setidaknya aku bisa bangkit kembali. Mereka memberitahuku bahwa aku harus mengatasinya sendiri, dan bahwa jika aku tidak berhasil, aku juga merugikan mereka. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasa tak berdaya dan ditinggalkan. Aku tidak memiliki uang, telat membayar biaya sewa apartemen, akan kehilangan pekerjaan, dan keluargaku sendiri tidak mau ikut campur. Satu hari, aku berselisih paham dengan atasanku, dan yang paling kuinginkan adalah naik ranjang dan tidur. Tapi saat aku berjalan ke pintu dan mengeluarkan kunci, kulihat peringatan untuk mengosongkan tempat tertempel di pintu depanku. Aku telat membayar tunggakan selama 3 bulan dan diberi waktu 15 hari untuk membayar $2.400 atau pindah. Aku tidak mempunyai uang sebanyak itu, jadi aku punya waktu 15 hari untuk membereskan semuanya di apartemenku dan pergi. Atau mereka akan mengambil semuanya. Tapi tidak mungkin aku bisa melakukan semuanya dalam jangka waktu tersebut. Aku tidak punya uang untuk menyewa tempat penyimpanan, tidak punya mobil untuk memindahkan barang, dan tidak ada temanku yang memiliki kamar kosong. Saat harinya tiba, kulakukan yang kubisa, yakni mengepak barang sebanyak yang bisa kubawa. Kuisi koper dengan pakaian, perlengkapan mandi, dan barang-barang berharga. Tas ranselku diisi dengan buku-buku pelajaran, dan dompetku dengan perintilan kecil. Kubawa semua itu dan sebelum kututup pintu, ku genggam erat barang-barangku dan menatap kamarku untuk terakhir kalinya sebelum kutinggalkan. Aku masih bertanya-tanya, bagaimana bisa kubiarkan semua ini terjadi seperti ini? Atau bagaimana aku tidak berusaha lebih keras? Atau bagaimana seharusnya aku lebih punya persiapan? Tapi pada akhirnya, semua itu tidak penting lagi. Karena sekarang, aku tidak punya tempat tinggal. Satu-satunya tempat yang bisa kupikirkan adalah taman kota. Kutemukan bangku taman untuk kupakai sebagai tempat tidur dan memakai tas ranselku sebagai bantal dan sweater terbesarku sebagai selimut untuk menghangatkanku. Aku ingat beberapa malam terasa sangat dingin dan aku menggigil kedinginan dan tidur dengan gemetaran. Setiap malam kurebahkan diriku di bangku itu, aku akan melihat-lihat sekeliling setiap waktu. Takut akan ada orang yang melukaiku atau mengambil barang-barangku. Aku tidak pernah tahu apakah ada orang yang akan menyakiti seseorang yang tak punya tempat tinggal, terutama perempuan, hanya untuk lelucon semata. Tapi yang paling menyedihkan bagiku adalah rasa malu. Malu akan apa yang terjadi padaku, dan jika orang yang kukenal melihatku begini. Aku harus berpikir lebih keras untuk bertahan. Jadi kujadikan pohon apel terdekat sebagai tempatku mencari makan, yang kebanyakan masih belum matang atau sudah mulai membusuk, tapi hanya itu yang bisa kudapatkan. Jadi aku tidak boleh mengeluh. Aku akan mencari di tempat sampah daur ulang dan mengambil beberapa botol terbersih yang bisa aku temukan
agar bisa kuisi air minum di sekolah. Sebelum matahari terbenam, akan kuisi botol minum tersebut sekali lagi dan pergi ke taman untuk tidur di bangku taman. Dan jika sedang tidak ada orang, akan kupakai wastafel di kamar mandi untuk mencuci pakaian dan mengelap badanku agar aku tidak terlihat kotor dan bau. Kulakukan semua itu untuk hidup berminggu-minggu dengan memanfaatkan apa saja yang bisa kutemukan. Mengisi botol bekas pakai dan tidur di bangku taman, kedinginan dan sendirian. Untungnya, aku tidak pernah melihat teman-temanku saat aku tinggal di taman. Dan jujur saja, aku tidak tahu apakah mereka pernah melihatku. Tapi aku sering melihat mereka di minimarket di mana aku lihat mereka mengisi keranjang belanja dengan buah dan sayuran segar, keripik, dan soda, dan membayangkan diriku menikmati makanan mereka. Aku benci minimarket, karena itu adalah tempat di mana aku akan mengambil diam-diam hal-hal kecil sehingga aku tidak kelaparan. Aku tidak bangga atas apa yang kulakukan, dan hingga saat ini, aku masih hidup dengan rasa malu sambil melihat ke arah makanan ringan memperdebatkan apakah sebaiknya aku masukkan itu ke tas atau pergi ke taman dan makan apel yang busuk. Butuh waktu sebulan sampai kutemukan tempat penampungan terdekat yang menerima orang-orang dengan sistem daftar tunggu. Itu berupa gudang kecil yang setengah ruangannya dilengkapi dengan dapur dan tempat makan, dan ruang lainnya dipisah untuk pria dan wanita saat jam tidur. Kebanyakan orang di sana terlihat menakutkan, terutama para prianya. Di malam pertamaku, seorang pria mencoba menyentuhku, dan saat ku minta ia untuk berhenti, ia justru bertanya apakah aku mau tidur dengannya. Yang lainnya melihatku seolah aku ini mainan atau seonggok daging, karena bagi mereka, aku ini bagai barang. Beberapa dari mereka baru keluar dari tahanan dan tidak bisa pulang ke rumah sampai masa bebas bersyarat mereka selesai. Sedangkan yang lainnya memiliki gangguan kesehatan dan tidak bisa tinggal tanpa dukungan. Penampungan itu memiliki dapur umum yang dipenuhi relawan dari bank makanan dan gereja. Mereka hanya bisa memberikan kami makanan 1 kali sehari dan biasanya untuk makan malam. Dan di hari-hari aku bisa makan, aku akan berada di antrian yang panjangnya sampai keluar gedung. Terkadang, aku harus menunggu di bawah hujan, dan di lain waktu, itu akan sangat dingin atau panas terik. Kami tidak punya pilihan atas apa yang kami inginkan, dan kamu tidak bisa memilih-milih makanan, atau kamu tidak akan mendapatkannya. Aku tumbuh dengan mensyukuri dapur umum itu, karena di sanalah aku benar-benar bisa makan dengan layak. Hingga hari ini, aku benar-benar bersyukur pada para relawan dan orang-orang yang menyumbangkan waktu dan makanan untuk kami. Walaupun aku tidak memiliki tempat tinggal, aku tetap menghadiri kelas. Kulakukan yang terbaik, tapi aku tidak bisa mengatur jadwalku dan mulai ketinggalan pelajaran. Aku diambang kehilangan beasiswaku dan harus membuat pilihan antara sekolah atau bekerja, karena aku mendapati diriku terlambat ke penampungan untuk makan atau dikunci di luar. Jika aku sampai penampungan lewat jam 7 malam, mereka akan kehabisan makanan dan aku akan kelaparan seharian. Dan jika aku tiba di penampungan lewat dari 20 menit, mereka akan memberikan ranjangku untuk yang lain atau mengunci pintu dan aku harus tidur di luar, di taman. Jadi setiap hari, aku harus membuat keputusan antara pergi kerja dan kelaparan dan tidur di taman atau masuk kelas dan ada tempat untuk beristirahat. Jadi, kupilih sekolah. Itu semua tidak cukup, dan saat teman-temanku mulai menyadari nilai-nilaiku yang menurun, kuputuskan untuk memberitahu mereka kalau aku tidak punya tempat tinggal. Kuceritakan pada mereka bahwa aku keluar dari apartemen dan mulai tinggal di penampungan. Juga keluargaku yang menolak untuk menolongku dan menyuruhku untuk berusaha sendiri. Dan kuberitahu mereka bahwa sering waktu aku kelaparan. Aku tidak meminta perhatian atau pertolongan. Aku hanya ingin menceritakan pada mereka apa yang kualami. Aku hanya ingin seseorang bisa berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kebalikannya, aku justru kehilangan mereka sebagai teman. Karena mereka tidak suka dengan pemikiran memiliki teman yang tidak punya tempat tinggal di lingkaran pertemanan mereka. Bahkan, mereka melemparkan remah-remah makanan padaku dan mengatakan aku seperti anjing yang minta perhatian. Mereka juga menyuruhku untuk menyerah dengan mengatakan itu merupakan cara alam semesta memberitahuku bahwa aku tidak diinginkan.
Tak ada seorang pun yang menawarkan bantuan atau bahkan sisa makan mereka. Mereka hanya membuatku makin merasa tak berarti dan tak berdaya. Kuputuskan untuk menghubungi keluargaku lagi terakhir kali untuk mendapatkan bantuan. Kali ini, aku tidak meminta uang, makanan, atau tempat tinggal. Aku hanya ingin tahu ada orang yang peduli padaku di luar sana. Tapi aku bahkan tidak memilikinya. Dan saat ku beritahu mereka kondisiku, mereka menilaiku dan memberitahuku semua kesalahan yang pernah kubuat tepat di wajahku. Mereka membuatku seakan sebagai kesalahan yang tak diinginkan. Berbulan-bulan aku tidak bisa menghubungi mereka. Berapa kali pun ku coba menelepon untuk mendapatkan penjelasan. Mereka tidak ingin berhubungan lagi denganku. Sampai tidak meneleponku, anak mereka. Hal terakhir yang mereka katakan adalah, karena sekarang aku tidak punya apa-apa, bantuan mereka tidak akan dihargai dan akan sia-sia. Dan bahkan apabila mereka membantuku, aku akan berakhir seperti ini lagi dan kembali lagi menjadi peminta-minta. Namun ada hal baik di balik semua ini. Aku mendapatkan teman-teman dari komunitas yang mengerti seperti apa rasanya tak punya tempat tinggal. Di penampungan, aku bertemu Angela yang sudah 2 tahun menjadi tunawisma. Ia orang yang lembut, selalu memperlakukanku seperti putrinya sendiri dan menjagaku sebaik yang ia bisa. Ada juga seorang keturunan Afrika Amerika bernama Curtis yang menjadi teman dan saudara yang selalu kuinginkan. Kami menjadi keluarga yang selalu mendukung dan selalu menopang satu sama lain ketika ada yang sedang dilanda masalah. Tidak ada orang yang ingin bicara atau berinteraksi dengan para tunawisma. Kurasa kamu juga, tapi kami tahu siapa kami dan kami mengerti apa artinya menjadi manusia. Bukan kaya atau miskin, hanya manusia biasa. Aku berakhir kehilangan beasiswaku dan terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Aku bohong jika kukatakan aku tidak merasa gagal. Tapi aku juga bohong jika berkata hal ini tidak memacuku. Aku diterima di kampus setempat di mana mereka bisa menyediakanku tunjangan dalam jumlah kecil sebagai murid paruh waktu. Untuk 2 tahun berikutnya, kuhabiskan waktu untuk belajar dan tinggal di penampungan sambil berusaha meraih gelar diploma di bidang sains politik dan hukum. Saat aku akhirnya bisa berjalan mendapatkan diplomaku, tidak ada seorang pun di antara para tamu yang tahu bahwa aku bahkan tinggal di penampungan. Aku tidak memiliki kumpulan teman yang bersorak untukku. Aku tidak memiliki keluarga yang melambai padaku. Tidak ada balon, bunga, atau pelukan satupun. Tapi itu semua tidak masalah. Karena saat ku miliki gelar diploma pertama kali, aku tahu apa saja yang sudah kukorbankan untuk meraih tujuanku. Hari ini, aku bekerja sebagai perekrut di pusat panggilan layanan pelanggan. Ada kegiatan kesejahteraan di tempatku bekerja yang menolong para sponsor dan menggalang dana untuk membantu para tunawisma keluar dari kehidupan di jalan. Dan walaupun aku tidak memiliki banyak uang, sungguh bermanfaat untuk memberi kembali ke komunitas masyarakat. Terlebih lagi komunitas yang membantuku di saat-saat terpurukku. Karena situasiku, aku jadi paham dan menghargai orang-orang dan program yang mereka buat untuk menolong para tunawisma. Aku ingin berbagi juga sebisa mungkin, dan karena tidak bisa dalam bentuk uang, kulakukan dengan memberikan waktuku. Kuharap kamu juga bisa, karena walaupun hidup terasa tidak pasti, kamu merasa ketakutan dan memiliki kegalauan tentang apa yang akan kamu hadapi, atau kamu merasa seakan masalah yang kamu miliki tidak ada habisnya, entah itu di bidang finansial, pendidikan, atau mungkin kehidupan pribadimu, kamu hanya perlu percaya pada keputusan yang kamu buat dan percaya kamu bisa sukses dan kamu akan menjalaninya. Karena pada akhirnya, kamu pasti bisa.